Sebenarnya ini kesempatan bagi mahasiswa untuk membekali diri dengan pengalaman untuk melaksanakan atau bekerja dalam bentuk proyek dan secara langsung bisa mengimplementasikan apa yang diperoleh di bangku kuliah, ya. Jadi secara implementatif itu terasa dan tahu apa tantangannya dibandingkan dalam bentuk teori saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam. Halo Electrician, selamat datang di Electrical Podcast Earpods, persembahan dari Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kembali lagi bersama saya Firda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat erat kaitannya dengan elektro, terkait dengan kendali dan AI berkolaborasi mengatur dunia. Bersama narasumber kita yang luar biasa pada podcast kali ini, yakni Profesor Muhammad Ansar ST MSc Research PhD. Jadi teman-teman Electrician sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya AI sekarang sangat erat kaitannya dengan dunia kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai AI dan kendali, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yakni Profesor Muhammad Ansar. Selamat pagi, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Prof. Kalau boleh tahu nih, Prof, kesibukannya Prof sekarang ini lagi fokus apa, Prof? Jadi selain di bidang akademik mengajar, ya sekarang juga sibuk di bidang manajerial di fakultas, membidangi komunikasi internasional. Kemudian di samping itu juga sebagai chief editor untuk jurnal pengabdian masyarakat. Di samping kegiatan tadi juga aktif melakukan riset terkini yang melibatkan mahasiswa baik dari strata 1, strata 2 dan strata 3. Baik, Prof. Nah, dalam kesibukan sebagai profesor nih, Prof, tadi kita sebutkan bahwasanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang Prof lakukan. Menurut Prof, pekerjaan apa sih yang paling banyak menyita waktunya, Prof? Apakah dari mengajar atau administrasi kampus yang tadi, Prof? Iya, masing-masing memiliki poin tersendiri ya, kesibukan. Misal saja, tapi tinggal yang dibutuhkan adalah manajemen waktu. Jadi pada saat lagi sibuk mengajar, memang membludak mahasiswa. Jadi alokasi waktu itu harus betul-betul memang efektif memang untuk mengajar. Kemudian dengan manajemen waktu juga kita bisa mengalokasikan ketepatan waktu dalam manajemen untuk pelaksanaan kegiatan riset. Karena riset itu juga kita membidangi beberapa mahasiswa yang melaksanakan proyek baik tugas akhir, tesis maupun disertasi. Baik, Prof. Nah, mungkin kita akan masuk ke pembahasan inti ya terkait dengan topik kita pada podcast kali ini. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, Prof. Menurut Prof, kenapa sih kita harus tahu dan membutuhkan sistem kendali dalam teknologi saat ini, Prof? Ya, di dalam kehidupan kita apapun itu kita tidak terlepas dari yang namanya sistem. Ya, jadi dalam sistem kendali itu kita bisa pecah ke dalam 3 bagian, ya, input, proses, dan output. Nah, sistem kendali ini mengatur, memanajemen bagaimana input itu diproses, kemudian proses manajerial dari proses itu sendiri sampai dihasilkan output, apakah memenuhi target yang telah ditetapkan di awal atau tidak, apakah ada proses ratifikasi, feedback, perbaikan untuk kedepannya agar keluaran bisa lebih optimal. Ya, baik, Prof. Nah, kalau misalkan Prof diarahkan untuk menjelaskan kepada orang awam nih, Prof, apa sih sebenarnya definisi dari sistem kendali itu, Prof? Menurut Prof sendiri? Jadi sistem kendali itu kemampuan untuk mengolah masukan, ya, untuk mencapai target keluaran yang kita kehendaki. Jadi analogi sederhananya itu misal kita ingin menendang bola ke suatu arah tertentu, ya. Jadi kita harus tahu
arah kemana kita menendang, kemudian seberapa jauh atau kekuatan dari tendangan kita, dan jenis dari bola tersebut, apakah ringan, berat, atau sedang, yang ini menentukan kekuatan pada saat kita menendang bola tersebut. Itu mungkin hal yang sangat mudah dipahami ya bagi teman-teman sekalian, karena kita sudah dijelaskan analoginya apa sih sebenarnya sistem kendali itu menurut Profesor. Jadi Prof, sekarang itu kita lagi gencar-gencarnya nih membahas artificial intelligence. Nah, menurut Prof, apakah kendali ini sangat erat kaitannya dengan artificial intelligence, atau bagaimana Prof menafsirkan hal itu? Ya, jadi perkembangan teknologi yang berbasis AI itu sebenarnya dia memberikan dampak positif dan efek akselerasi terhadap kemampuan kendali. Ya, jadi dulunya model kendali konvensional, sekarang kita dengan menggunakan integrasi teknologi berbasis AI, itu proses kendalian itu bisa lebih cerdas, lebih optimal, dan kadang pendekatannya itu bisa lebih human to human level, tidak lebih ke mesin to mesin. Nah, Prof, sistem kendali ini juga erat kaitannya dengan dunia robotik, Prof. Sebenarnya kalau dari Prof sendiri ada istilah yang kita tahu bahwasanya kendali ini adalah otak di balik robot. Nah, maksud dari situ Prof mungkin bisa mendeskripsikan kalau dari pandangannya Prof, apa sih itu otak di balik robot itu, Prof? Ya, jadi sebenarnya AI itu awal perkembangan itu terkait erat dengan robotik, perkembangan robotika, jadi belum masuk atau merambah ke seluruh bidang awal perkembangannya. Dan dengan AI itu dia bisa memberdayakan kendali pada otak, pada robot. Jadi otak itu sebenarnya lebih ke bagaimana memproses inputan, kemudian sampai pada mencapai luaran. Ya, jadi otak itu bisa berupa apa saja. Ya, otak itu bisa berupa dalam bentuk. Jadi pada model konvensional itu berupa saklar saja. Ya, wiring yang sederhana, penggunaan chip yang sederhana. Kemudian dikembangkan dengan pada saat era perkembangan teknologi microcontroller. Ya, jadi proses kendalian itu bisa lebih spesifik, lebih sederhana, dan bisa multifungsi dengan model kendalian yang bisa dimodifikasi. Nah, kalau dari Prof sendiri sekarang itu tadi base dari AI itu kan dari dasarnya dari robot, Prof. Nah, menurut Prof bagaimana sih AI ini mengkondisikan atau membentuk cara kerja robot sekarang, Prof? Ya, jadi perkembangan AI itu mempoles baik dari sistem inputan sendiri maupun dari proses otaknya sendiri maupun di outputan. Di input sendiri misal kita bisa lihat pada saat sensor ya. Jadi konvensional itu dari sensor, proses itu hanya terjadi pada otak dari robot. Tapi saat ini dengan integrasi kecerdasan berbasis AI, maka di inputan sendiri itu sudah ada pemrosesan awal dilakukan. Kemudian di data tersebut kemudian lebih sederhana dikirim ke otak dari robot. Jadi robot itu cukup mengenali keyword penting saja, tidak perlu memproses sampai ke level terendah. Nah, sampai pada kemudian diumpankan ke luaran, itu pun juga di luaran sudah diintegrasikan dengan sistem kendali cerdas juga. Jadi misal motor bergerak, tapi motornya sendiri sudah ada pemrosesan di dalamnya. Jadi otak kendali cuma memerintahkan bergerak maju atau mundur, nanti diinterpretasikan oleh di level rendah untuk output, nanti baru dia menggerakkan misal sinyal kendali ke motor berupa PWM bervariasi. Ya. Oke, baik Prof. Baik teman-teman Electrician, mungkin untuk sesi pertama terkait dengan pengenalan kendali dan AI kita sampai di sini. Izinkan kami melakukan sesi break terlebih dahulu untuk masuk ke topik selanjutnya. Terima kasih.
Oke, halo teman-teman Electrician, kembali lagi pada sesi kedua terkait dengan topik kita pada hari ini. Jadi izin bertanya lagi, Prof. Menurut Prof, bagaimana peran ilmu kendali dalam dunia industri saat ini, Prof, terutama di era otomasi dan digitalisasi? Ya, jadi dengan adanya otomasi dan digitalisasi, maka fungsi kendali itu lebih mudah diimplementasikan. Dan akibatnya terkait ke industri, Iya, ya. Prof. Jadi proses industri, pekerjaan industri itu lebih mudah dan lebih mudah dikerjakan oleh orang awam, ya. Jadi misal pada awalnya itu untuk mengoperasikan industri tertentu perlu level expertise dari orang yang mengoperasikan. Tetapi dengan adanya di era digitalisasi dan AI, integrasi teknologi seterusnya, ya, itu menyebabkan operator itu tidak perlu lagi lebih teknis, ya, karena semuanya sudah tertanam ke dalam sistem berbasis kecerdasan. Jadi operator cukup mengatakan level bekerja, dan untuk level rendahnya secara proses sudah diintegrasikan ke dalam sistem yang mengimplementasikan teknologi AI. Oke, baik, Prof. Nah, menurut Prof, sekarang kita juga lagi gencar-gencarnya terkait dengan IoT, Prof. Nah, apa sih tantangan terbesar menurut Prof dalam implementasi IoT dalam industri itu sendiri, Prof? Ya, jadi kalau dalam skala laboratorium mungkin dari pengamatan saya, kita bisa ya menghasilkan produk-produk berbasis IoT. Ya, Prof. Tapi kalau dalam berbasis industri atau komersial masih perlu kajian khusus, karena misal perangkat-perangkat komponen yang kita gunakan itu hanya berbasis yang ada di pasaran bebas, ya, sedangkan kualitasnya itu tidak terjamin untuk level industri. Jadi perlu kajian tertentu, terutama misal penggunaan sensor itu tidak hanya serta-merta yang ada di pasaran bisa digunakan, ya, harus disesuaikan dengan job atau task yang akan diselesaikan. Kemudian juga perlu maintenance yang mendalam, karena ini desain kalau tidak dalam bentuk level industri khusus, ya, langsung manusianya yang mendesain produk IoT, ini perlu dipoles lebih lanjut lagi ke fabrikasi yang lebih advance. Ya. Berarti masih perlu pengembangan lagi tuh, Prof, terkait dengan sistemnya sendiri. Nah, sebagai calon engineer nih, Prof, atau engineer muda, menurut Prof, skill apa yang harus dikuasai untuk kami agar mampu mengikuti perkembangan industri? Ya, jadi sebenarnya dari program kegiatan di kampus itu sudah ada kegiatan misal lab based education, ya. Jadi mahasiswa diikutkan dalam program-program riset yang dilaksanakan oleh laboratorium riset. Nah, sebenarnya ini kesempatan bagi mahasiswa untuk membekali diri dengan pengalaman untuk melaksanakan atau bekerja dalam bentuk proyek, dan secara langsung bisa mengimplementasikan apa yang diperoleh di bangku kuliah, ya. Jadi secara implementatif itu terasa dan tahu apa tantangannya dibandingkan dalam bentuk teori saja. Ya. Berarti itu tergantung dari mahasiswanya sendiri, harus belajar lebih lagi agar bisa mempunyai skill yang bisa digunakan untuk menunjang kemampuan kerjanya. Ya. Jadi Prof, kalau menurut Prof sendiri, apakah Indonesia ini memiliki peluang untuk mengembangkan teknologi buatan lokal baik hardware maupun software, Prof? Kalau saya lihat ada teknologi yang berbasis kepada kebijakan lokal, ya. Jadi ada produk-produk, misal di bidang pertanian itu ada produk-produk lokal, ya, itu yang tidak ada di luar negeri atau daerah lain. Nah, itu yang bisa dikembangkan dan dikombinasikan dengan teknologi. Jadi kolaborasi di sini ke depan akan sangat memainkan peranan penting, ya. Jadi misal engineer itu
bukan saja masalah keteknisan yang diselesaikan, tapi seharusnya berkolaborasi dengan permasalahan-permasalahan bidang lain. Nah, ini bisa menghasilkan terobosan baru karena betul-betul berbasis permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, baik teman-teman, sebenarnya Indonesia juga memiliki potensi ya menurut Profesor. Jadi tergantung bagaimana kita mengkolaborasikannya lagi. Jadi baik Prof, selanjutnya menurut Prof dalam dunia yang semakin otomatis ini sekarang Prof, peran manusia akan berubah. Bagaimana mahasiswa bisa tetap relevan menurutnya Prof di tengah perkembangan robot dan AI? Ya, jadi mau tidak mau mahasiswanya harus mengakselerasi pengetahuan ke tingkat seberapa jauh teknologi yang sudah ada sekarang, ya. Kalau tidak bisa tergantikan tenaga keahliannya. Nah, di sini diperlukan yang saya katakan tadi, aktivitas di laboratorium itu mengembangkan skill praktis, ya, implementatif dari mahasiswa. Jadi pada saat di lapangan itu mahasiswa sudah tahu apa teknologi yang bisa bekerja dan bagaimana memanage teknologi tersebut, jadi tidak menjadi kompetitif, ya, atau tandingan terhadap robot, tapi malah bisa bersinergi dengan teknologi robot yang ada untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal dan optimum. Iya, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Nah, menurut Prof, seberapa penting partisipasi mahasiswa dalam kompetisi di bidang teknologi seperti dalam robotik nih Prof, KRTI, KRTMI, dan KMHE? Ya, jadi di samping implementasi keilmuan di dalam ranah riset langsung di lab riset tersebut, aplikasi lain adalah dalam bentuk lomba. Iya, Prof. Ya, jadi mahasiswa di samping implementasi langsung pengetahuan teknis di lapangan, kemudian penyelesaian masalah berdasarkan tema dari lomba, kemudian kemampuan yang soft skill, ya. Jadi pada saat penanganan masalah di lapangan, kemampuan untuk penanganan masalah on time base, ya, karena pada saat lomba tersebut misal saja terjadi sesuatu yang membutuhkan kemampuan nalar dan penyelesaian masalah yang cepat. Kemudian manajemen personal, ya. Jadi pada saat lomba itu sudah pasti euforia internal itu mempengaruhi penampilan. Nah, di sini kesempatan, ya, bagi mahasiswa untuk belajar, ya, bagaimana tampil sekaligus memanage permasalahan internal supaya performansi itu tidak terpengaruh dan bisa lebih maksimal. Iya, Prof. Nah, Prof tadi katakan bahwasanya kita perlu berkolaborasi untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang tadi, Prof. Nah, apakah Prof saat ini melihat peluang yang besar bagi engineer muda untuk berkolaborasi di bidang selain non-teknis, Prof? Ya, jadi contohnya di lab kita di sini, kita berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi, ya, itu kita mengembangkan model prediksi berbasis AI untuk kanker pada mulut, ya. Kemudian yang kedua juga itu kita berkolaborasi sebelumnya sudah jauh pada saat COVID, ya, kita mendesain sebuah perangkat aerosol yang dimanfaatkan oleh dokter gigi untuk membuka praktek pemeliharaan atau penanganan gigi. Dan yang terakhir ini kita berkolaborasi dengan Fakultas Kesehatan untuk terapi, ya, jadi kita mengembangkan teknologi exoskeleton untuk fungsi terapi kaki bawah, ya, lower limbs, yang pengendaliannya itu menggunakan gelombang otak. Jadi pasien cukup berpikir untuk menggerakkan lutut, misal yang lutut yang terkena stroke, maka exoskeleton yang berupa wearable device yang terpasang ke lutut itu bisa bergerak berdasarkan perintah dari otak. Baik, Prof. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan dari saya nih Prof sebagai moderator. Sebelum kita memulai podcast pada kesempatan ini Prof, kami sempat menyebar G-Form untuk teman-teman yang dari luar untuk menanyakan hal terkait dengan topik kita pada hari ini Prof. Saya izin membacakan pertanyaannya Prof. Yang pertama itu ada dari saudara Ahmad Ibnu Prof. Dia menanyakan, kalau saat AI mengambil alih kontrol di pabrik-pabrik dan infrastruktur,
apakah berarti semua insinyur listrik dan operator kontrol akan kehilangan pekerjaan, Prof? Dan apakah kita harus belajar keahlian yang sama sekali betul-betul belum dikuasai oleh robot dan AI, Prof? Ya, jadi itulah pentingnya pertama pada saat perkuliahan, ya. Jadi di perkuliahan itu seharusnya pada saat kita aktif dalam apalagi di tahun-tahun terakhir itu melaksanakan proyek akhir, ya. Nah, disitulah pentingnya kita melihat kondisi industri yang ada, kemudian kita bisa terinspirasi untuk membuat sesuatu, ya, yang bisa langsung diadopsi oleh industri. Nah, jadi mau tidak mau dengan akselerasi ini, ya, kita mengembangkan skill, ya, individu yang tentu saja terkorelasi dan tersinkronisasi dengan kebutuhan dari industri, ya. Jadi kalau takut dengan tergantikan dengan AI, maka lakukan antisipasi, jangan sampai kita terlena dengan ilmu yang ada, asal selesai saja kuliahnya. Seharusnya mengembangkan diri, lebih memperhitungkan kalau misal memang ingin beraktivitas di dunia industri, maka harus tahu apa tren yang kemungkinan yang ada di industri pada saat mahasiswa akan selesai. Nah, di saat itu sudah memproyeksikan apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dipelajari dan skill apa yang harus dimiliki untuk bisa berakselerasi dan tersinkron dengan kebutuhan industri yang ada. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Mungkin Saudara Ahmad Idmus sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Dari Saudara Muhammad Revan Syarunov. Dalam era AI yang berkembang pesat saat ini, bagaimana cara menyikapi agar AI ini bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti pekerjaan kita, Prof? Ya, jadi ini sebenarnya bukan permasalahan lokal di Indonesia saja, ya. Di luar negeri banyak yang menjadikan AI itu bukan sebagai tools, ya. Malah AI itu menjadi motor penggerak dari aktivitas. Padahal seharusnya AI itu menjadi tools atau pendamping dari aktivitas manusia. Jadi harusnya biasakan, ya, menentukan misal ada permasalahan tertentu, jangan masalah tersebut langsung diposting ke AI untuk menyelesaikan, tetapi kita memikirkan masalah tersebut, kemudian solusi sendiri, kemudian dari solusi itulah kita posting ke AI untuk mendapatkan perbandingan apa kira-kira solusi tersebut yang kita usulkan, apakah optimal atau tidak, atau perlu ada perbaikan. Jadi sebenarnya tergantung dari manusia, ya, yang mengadopsi teknologi tersebut. Iya, baik, Prof. Oh, seperti ada pertanyaan lagi terakhir, Prof, dari salah satu alumni kita yang baru-baru lulus ini, Prof. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya menyikapi teknologi yang semakin canggih dengan adanya berbagai macam AI seperti ChatGPT, Gemini, Blackbox, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kehadirannya ini membuat kita sangat manja, Prof. Tapi pertanyaannya bisa diajukan ke diri sendiri, namun tidak bisa dipungkiri, Prof, bahwa di tengah gempuran tugas-tugas sebagai mahasiswa serta aktivitas lainnya yang membuat kita menjadi lebih padat beraktivitas, mau tidak mau kita akan terjerumus dalam menyelesaikan AI, Prof. Menurutnya, Prof, apakah penggunaan AI bagi mahasiswa itu ya untuk menyelesaikan tugas akhir seperti yang disampaikan oleh kakak ini sudah betul, atau bagaimana tanggapan dari Prof sendiri, Prof? Ya. Jadi saya teringat dengan sebuah analogi, ya, Chinese room, ya. Kalau kita belajar tentang AI, itu ada Chinese room. Di Chinese room itu ada seseorang yang tidak tahu sama sekali, ada orang yang berkomunikasi antara dua orang, ya, satu dalam box, satu dari luar, ya. Yang satunya itu bisa berbahasa Cina, yang di dalam box tersebut tidak bisa berbahasa Cina sama sekali. Nah, orang yang berada di luar box itu bertanya dalam bahasa Cina, ya. Nah, orang yang dalam box tidak tahu, kemudian dia hanya mengetikkan apa yang dijawab oleh translator, ya, mesin translator, kemudian dia print, dia teruskan kembali ke si penanya. Nah, orang yang dalam box ini tidak jauh beda dari dia hanya berupa komputer saja. Dia tidak tahu apa arti dari pertanyaan tersebut, dia hanya melewatkan saja jawaban.
Nah, inilah esensi dari AI. Jadi apa kita mau hanya sebagai pengguna saja ya, atau sebagai kurir saja, kurir informasi, atau kita mau lebih dari kurir fungsinya. Jadi biasakan ya, seperti yang saya katakan tadi, biasakan jangan menggantungkan semuanya kepada AI untuk menyelesaikan masalah. Karena sekali lagi ini akan menjadi kebiasaan. Nanti pada saat Anda berada di dunia industri, maka tantangan akan semakin berat. Bisa saja kalau Anda misal seperti tadi, berarti Anda akan pasti tergantikan oleh teknologi yang lebih bisa berperan, dan kita tahu AI itu sudah pasti berbasis generatif ya. Generatif teknologi berarti dia lebih advance dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Iya, Prof. Baik, Prof. Nah, mungkin itu tadi sesi diskusi kita pada podcast kali ini, Prof. Mungkin Prof mau sampaikan sedikit masukan buat kami para engineer muda untuk bisa lebih memanfaatkan AI dengan baik, Prof. Ya, jadi teknologi itu sebenarnya untuk membantu peradaban, ya. Jadi akan lebih maksimal apabila manusia yang sebagai motor penggerak memanfaatkan AI tersebut sebagai tool saja, ya, bukan sebagai penggerak utama, dan kemudian memanfaatkan waktu yang ada dan selalu berkompetisi. Kompetisi ini bukan saja dalam bentuk lomba, tapi berkompetisi dalam memanfaatkan waktu atau ruang yang ada di sekitarnya. Waktu ada waktu lowong, manfaatkan sesuatu untuk mengembangkan diri, skill, karena di sekitar kita teknologi berada di tangan kita. Jadi ada waktu lowong, gunakan ya, manfaatkan belajar, meskipun tidak perlu berada di kelas, tapi teknologi kita bisa beradaptasi langsung. Baik, terima kasih banyak Prof atas sesi diskusinya kali ini. Saya izin menyimpulkan teman-teman sekalian bahwasanya AI sebenarnya memang menunjang kehidupan kita, tapi dari segi kitanya bagaimana memanfaatkan AI agar tidak terjerumus dan juga dapat memanfaatkan AI untuk bisa berkembang lebih baik dalam menyiapkan diri menuju dunia pekerjaan. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.